Oke, selamat malam Sobat Binar semuanya. Ketemu lagi bersama saya, Dani Sanja Arvensia, SPSI, MPSI, psikolog. Dan tentunya siapa saya? Saya adalah orang yang diminta untuk mengisi acara Berbinar Heroes to You dari PT Berbinar Insightful Indonesia. Dan buat kalian penasaran kira-kira PT Berbinar Insightful Indonesia itu bergerak di bidang apa sih? Ya, tentunya pasti kalian harus tahu dulu sebenarnya PT Berbinar Insightful Indonesia atau sering kita kenal dengan berbinar.in itu tentunya bergerak di bidang edukasi dan platform yang bergerak di bidang layanan psikologi. Jadi buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut kira-kira Berbinar Insightful Indonesia, boleh banget coba cek di Instagram atau TikToknya Berbinar di @berbinar.in. Di sana kalian bisa cek apa saja sih yang diberikan atau produk-produk apa yang ada di Berbinar, itu bisa banget kalian cek di sana, termasuk price listnya, bagaimana cara memperolehnya, pendaftaran dan segala macam. Di Berbinar itu kami punya beberapa produk, yang beberapa diantaranya itu yang pertama adalah tentang produk kelas yang kita breakdown dari mulai yang gratis sampai yang berbayar, dimana kalian disitu bisa improving kemampuan-kemampuan kalian, soft skill maupun hard skill. Di sana kalian bisa belajar lewat produk yang namanya Berbinar Plus. Di sana kalian bisa belajar tentang bagaimana menjadi seorang graphic designer, social media specialist, atau juga bisa jadi seorang human resource, akan tentang tips-tips bagaimana kita bisa sukses dalam menjalanin ketika kita ngelamar kerjaan, termasuk bagaimana cara membuat CV, kita bagaimana bisa menghadapi sebuah sesi interview dan psikotes, dan akhirnya bagaimana kita bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja yang baru. Nah, itu kalian bisa belajar semuanya di sana, termasuk ada beberapa yang baru nih, kita mau ada launching yang paling fresh. Itu ada produk yang namanya Premium Class, dimana kalian yang tertarik sama belajar langsung dari narasumber yang namanya Kak Imtikan, itu salah satu sport designer yang pernah juga jadi salah satu desainer di salah satu klub olahraga terbesar di Qatar gitu ya. Dan itu kalian bisa cek di sana premium classnya kayak gimana, tunggu terus karena kita akan share ke kalian bagaimana cara dapetin produk itu. Dan itu selain itu Berbina juga punya konseling bersama psikolog, atau kalian kalau yang lagi uangnya belum banyak gitu tapi kalian pengen curhat sama Berbinar Insightful Indonesia, sama psikolog-psikolog Berbinar, tapi kalian lagi nggak punya uang, kalian bisa banget buat curhatnya sama peer counselor atau konselor sebaya, di mana di situ konselor sebaya itu nggak main-main karena mereka itu dilatih langsung sama para psikolog yang sudah tersertifikat dengan surat izin praktek yang aktif. Jadi pasti akan bisa banget buat bantuin kalian nemuin solusi atas permasalahan kalian. Dan buat kalian yang nggak pengen kasih solusi tapi ingin didengerin, di sana juga bisa banget. Selain ada konseling juga ada yang namanya psikotes. Kalian yang penasaran sama sebenarnya aku tuh punya kelemahan dan kelebihan apa, dan sebenarnya potensi yang saya miliki itu kayak apa gitu, atau kalian ini lagi SMA gitu dan ternyata kalian penasaran kira-kira aku cocoknya masuk jurusan apa ya gitu ya, pas mau IPA atau IPS, atau nanti waktu habis lulus itu aku mau pilih ikutan program studi apa buat kuliahnya ke depannya, mau ikutan kedokteran atau apa, itu bisa banget ceknya di Berbinar. Cek kira-kira kemampuan kalian, bakat minat kalian ada di mana, itu bisa dapetin informasi yang paling akurat dari para psikolog yang ada di Berbinar dengan terlebih dahulu ikutan psikotesnya Berbinar gitu. Dan buat kalian yang suka gratisan, itu juga kita punya yang namanya tes gratis, yang itu kita pakai buat ngetahuin tes kepribadian kalian lewat yang namanya teori Big Five Personality Trait. Nah, itu gimana caranya segala macam, cek terus, pantengin terus, jangan lupa follow gitu ya terus di Berbinar. Informasi-informasi menariknya ada di sana, di Instagram maupun di TikTok yang Berbinar. Dan buat kalian yang tiba-tiba di halaman live kalian muncul ini gitu, sekali lagi saya kenalin, saya dirinya, saya adalah Dani Sanja Arvensia, psikolognya Berbinar gitu. Dan Berbinar Insightful Indonesia itu kayak apa, cek langsung di halaman TikToknya Berbinar di @berbinar.in. Dan kalau kalian lagi sibuk, lagi sambil nyetir tapi terus dengerin ini ada live TikTok yang menarik tapi nggak sempat buat dengerin secara utuh, nggak usah khawatir karena kita akan sharein lagi gitu ya. Kita rekam acara live TikTok pada hari ini, langsung kita rekam, kita posting di YouTube-nya Berbinar, di Berbinar Insightful Indonesia. Cek langsung di official YouTube-nya Berbinar. Nah, apa sih sebenarnya acara hari ini Berbinar Heroes to You? Ini edisi gratis dari kalian bisa konsultasi langsung sama psikolog, sama saya langsung pastinya ya. Kenapa? Karena kalau di Berbinar kalau mau konseling pasti bayarnya lumayan tuh. Buat kalian yang sangat hemat banget, pasti kesempatan kayak gini langka banget. Jadi
kesempatan ini dikasih sama berbinar ke kalian supaya kalian bisa ngobrolin langsung permasalahan kalian, tapi bukan dalam rangka ngejulitin orang atau buat ngebuka aib kamu di depan umum, enggak. Tapi di sini kita mau ngasih community empowerment gitu ya, dalam rangka kita mau ngasih tahu ke masyarakat bisa orang lain tuh bisa terinspirasi dari keputusan yang kita ambil, atau mereka yang kebetulan punya permasalahan sama kayak kalian itu bisa sama-sama dapat sesuatu yang ternyata kayak gini loh cara nyelesainnya. Nah itu kita bisa bahas bareng di sini. Bayangin aja dari apa yang kalian alamin, kalian bisa menginspirasi orang lain untuk jadi orang yang lebih baik, being the agent of change kayak gitu. Jadi gitu sekian dari saya. Jadi kalian bisa tanya segala macam di sini mumpung saat sesinya gratis lewat komen di bawah gitu ya, di komennya live TikTok yang berbinar, atau kalian mau ikutan ngobrol langsung keluar suaranya open mic gitu, Kak, bisa chat di komen, nanti aku akan kasih akses kamu buat bisa live bareng sama saya kayak gitu. Jadi tanya apa aja, boleh pertanyaan dari dirimu sendiri, pertanyaan yang dari lingkungan sekitarmu, atau kamu dicurhatin sama temenmu tapi kamu nggak tahu gimana cara ngebahasnya atau cara ngasih solusinya. Nah itu kita bisa ngobrol bareng di sini di Berbinar Here's to You. Jangan lupa kita punya hashtag selalu ada buat kamu gitu. Oke. Sebelumnya saya invite beberapa teman-teman yang mungkin biar seru yang ngobrolnya di sini. Ada Mbak Cica dan juga sebenarnya ada Mas Jamal kayak biasa, cuma lagi error Mas Jamalnya. Jadi kita akan ngobrol sama Mas Jamal, beberapa teman lainnya lewat komen gitu. Dan teman-teman jangan lupa langsung komen aja di bawah kalau mau tanya sesuatu sama saya tentang kondisi psikologi di masyarakat akhir-akhir ini gitu. Nah, ini barusan banget Binar lagi mau nge-launching yang namanya produk Asikolog. Asikolog itu salah satu free consultation yang dari Berbinar, yang dimana psikolog itu diminta buat nge-comment gitu ya, ngasih pendapat dari situasi yang terjadi di lingkungan sekitar kita gitu kan. Dan menarik banget karena di negara yang sudah lebih maju dari aspek segala keilmuannya, salah satunya adalah Amerika gitu kan. Ternyata di berita di CNN itu saya baca ternyata ada situasi di mana seorang ibu itu luar biasa banget itu yang terkena gangguan depresi, namun dia kondisinya sudah punya anak, tapi dalam kondisi tertentu karena kondisi depresi yang tidak memungkinkan, akhirnya dia itu meninggalkan anaknya gitu dalam kondisi cuma dikasih 6 botol susu, yang dimana anaknya itu kemudian ditinggal sama ibunya jalan-jalan kemana gitu ya, nggak tahu ke pantai atau kemana, terus waktu balik-balik setelah 10 hari anaknya meninggal dunia. Nah ini salah satu kondisi yang sangat miris banget ya. Bayangkan aja di dunia atau di negara yang sudah lebih maju secara keilmuan dan segala macam, di Amerika ternyata kondisinya itu tidak lebih baik daripada kondisi yang ada di Indonesia. Dan tentunya itu sangat miris banget, apalagi seorang ibu dimana sampai ngebiarin anaknya itu meninggal dalam kondisinya sangat kurus kering, dan kondisinya setelah dicek sama dokter ternyata si anaknya itu memakan fesesnya sendiri. Bayangkan, sangat parah banget gitu kan. Dan ya kita juga nggak salahin karena komit sekitar dari si anak itu si ibu itu juga kurang ngasih support gitu ya, bahwa seharusnya orang-orang dengan gangguan depresi itu tetap ada support terus si ibu yang berusaha kondisi depresi kita bisa ingat, kita bisa tidak apa sebenarnya anaknya juga dibuat atas kondisi gangguannya dan apa ibunya. Nah, kondisi kita tuh bisa dipelajari kita semua bahwa sebenarnya kita bisa jadi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar kalau kita paham kondisi lingkungan sekitar kita, bahwa kalau ada orang yang butuh bantuan maka kita nggak dapatnya ngasih atau apa, bukan bermaksud untuk sok tahu atau apa, tapi bisa jadi kita bisa jadi orang yang bisa ngerubah kondisi jadi lebih baik gitu. Setidaknya kita menawarkan bantuan daripada kita sekedar peduli atau apa, yang itu akhirnya bikin orang lain jadi lebih eh, buruk situasinya. Jadi harapan saya sih dari teman-teman semua di sini yang ada dalam live TikTok yang Berbinar Insightful Indonesia di Berbinar Here's to You pada malam hari ini bisa lebih care sama lingkungan sekitar, care sama diri sendiri dulu, baru kita bisa care sama lingkungan sekitar kita kayak gitu. Nah ini ada pertanyaan menarik dari Mas Jamal juga. Mas, apakah bisa orang tetap punya sifat yang sama jika dalam lingkungan yang bertolak belakang? Maksudnya mungkin ternyata kita itu orang yang baru di sebuah lingkungan, kita punya kekhasan dalam diri kita, karakteristik pribadi. Namun ketika kita masuk ke sebuah lingkungan yang gaya komunikasinya berbeda, budayanya berbeda,
apakah kita akan tetap jadi orang yang sama setelah itu gitu ya, mungkin ya maksudnya Mas Jamal ya. Apakah situasi itu akan membuat diri kita ikut masuk ke dalam arus dalam lingkungan yang baru, atau kita tetap bisa mempertahankan karakteristik dalam diri kita. Nah, itu kembali kepada karakteristik dalam diri kita ya. Sebenarnya kita ini tipikal orang yang cenderung bisa em, apa ya, bisa kuat untuk mempertahankan karakteristik diri kita, atau sebenarnya kita itu tipikal orang yang dalam setiap pengambilan keputusan kita, cara kita berpikir itu dipengaruhi banget sama lingkungan sekitar kita. Nah, ini balik lagi kepada peristiwa di masa lalu di mana kita itu proses tumbuh kembangnya itu seperti apa. Itu jangan lupa cek ke dalam diri kita masing-masing gitu ya. Kita itu dilahirkan, dibesarkan, dididik di lingkungan yang seperti apa. Apakah kita itu tipikal orang yang dibiarkan untuk secara independen untuk mengeluarkan pendapat kita, menunjukkan jati diri kita, mengambil keputusan secara mandiri, atau sebenarnya kita selama dari kecil sampai kita dewasa, proses tumbuh kembang kita itu cenderung lebih ke semuanya dibentuk oleh lingkungan sekitar kita. Jadi akhirnya ketika kita sudah dewasa, di fase kita sebenarnya harusnya sudah bisa mengambil keputusan sendiri, termasuk salah satu yang dalam situasi yang diceritakan oleh Mas Jamal itu, kita akhirnya bisa tahu kita ketika masuk ke dalam lingkungan yang baru akan cenderung ke yang mana. Kita bisa stay on the track dengan diri kita yang asli, atau kita akan terpengaruh dengan lingkungan sekitar kita. Buat kita yang sejak kecil itu diberikan keleluasaan untuk bisa memperkuat karakteristik kepribadian kita, mengambil keputusan secara mandiri, dibiarkan untuk berpendapat dalam lingkungan keluarga, tentu akan membentuk diri kita yang lebih bisa tetap stay pada karakter diri kita, dan kita tidak akan terlalu terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang mungkin itu bertolak belakang dengan gaya kita gitu. Tapi buat kita yang suka ikutan, atau kita nggak diberikan kesempatan buat berpendapat, atau kita mungkin cenderung ngikutin arus gitu ya, itu cenderung ketika kita masuk ke dalam lingkungan yang baru pasti akan membuat diri kita jadi orang-orang yang followers gitu ya. Kita akan ikutin semua apa yang di lingkungan yang baru itu, akhirnya kita kehilangan jati diri kita. Bahkan setiap kita masuk ke lingkungan yang baru, kita akan cenderung menjadi karakteristik sesuai sama lingkungan yang baru itu. Jadi apa ya, ya semacam followers sejati gitu, bahwa kita kehilangan jati diri kita di setiap ada lingkungan yang baru gitu. Dan sekarang tinggal pertanyaannya apakah itu positif atau negatif gitu ya, kembali bahwa ini lingkungannya seperti apa dulu. Kalau secara norma lingkungan sosial, norma budaya, ternyata memang lingkungan tersebut itu adalah apa namanya, lingkungan yang memang positif, maka kita akan ikut terpengaruh menjadi ke arah yang positif. Cuma sekarang apakah kita akan terus-terusan memperoleh manfaat yang positif karena kita itu tipikal yang seperti apa? Apakah kita akan tetap positif ketika kita ada di lingkungan yang baru lagi, atau kita akan cenderung ikut arus baru yang dimana itu bisa jadi lebih negatif dari itu. Makanya itu sih, kembali sadarilah diri kalian seperti apa potensinya, dan kelemahan kelebihan kalian seperti apa yang bikin kalian jadi seperti sekarang kayak gitu. Dan itu akan membentuk diri kalian yang jadi bisa lebih paham kondisi kalian seperti apa gitu. Mudah-mudahan kejawab buat Mas Jamal. Ini ada pertanyaan dari Mbak Half Explorer. Kondisi bayi itu nggak relate sama aku, tapi waktu kecil aku pernah ditinggal sama ayahku umur 4 tahun. Boleh cerita nggak Mbak Half Explorer? Ini aku invite ya buat cerita ya. Kalau boleh, kalau tidak nggak apa-apa. Kita ngobrol lewat komen aja. Ini aku invite biar lebih banyak ngasih inspirasi buat teman-teman lainnya. Nah, memang kondisi setiap orang pasti berbeda-beda. Saya yakin cerita yang dimiliki Mbak Half Explorer pasti juga berbeda dengan kondisi eh, teman-teman yang lainnya. Tapi mungkin dari cerita dari Mbak Half Explorer akan bikin kita jadi terinspirasi. Oh, situasi waktu itu seperti apa dan mungkin seperti apa sekarang kita, sehingga mungkin ada sesuatu yang mau diceritakan, bisa dapat solusi dari situasi berbinar Heroes to You pada malam hari ini, dan kita bisa menginspirasi orang lain. Halo, selamat malam Mbak Alpha Explorer. Selamat malam, Mas. Ya, boleh mau cerita nggak? Kalau nggak cerita nggak apa-apa, oke. Tapi Gak apa-apa sih. oh iya iya. Iya, jadi eh, yang kasus ibunya depresi ninggalin bayi 10 hari ya, yang liburan itu ya. Iya betul betul. Itu ngingetin saya sama kejadian di masa lalu. Mungkin nggak serupa, tapi feel-nya sama sih. Jadi tuh kan emang orang tua itu kan di tahun 2006 awal. Ini saya tahu karena saya nggak sengaja membuka dokumen
dulu gugatan cerai orang tua saya itu kayaknya worst banget sih, tapi kayaknya emang Tuhan membuka itu gitu biar saya tahu jalan cerita ya. Jadi pada saat itu kan 2006 saya umur 4 tahun. Terus ibu saya tuh lagi hamil besar kan. Hamil ini adik saya kan. Nah, Hmm. terus saya nggak tahu kenapa ayah saya itu sudah sejak tahun 2005 akhir itu kan udah nggak pernah ngasih nafkah ya, mau sorry mas, mau itu Ya. nafkah batin terus nafkah fisik gitu kan, masih kayak kebutuhan buat beli susu, buat beli makan, buat beli popok itu nggak dikasih sepeser pun gitu kan. Kayaknya kan jadi berantem kan tiap hari. Nah, ada situasi di mana setelah adik saya lahir, nggak lama kemudian saya tuh dibawa sama ayah saya ke tempat tinggal ibunya gitu kan. Kalau jaraknya sih, kalau dari rumah ibu ke rumah nenek saya itu ya butuh waktu 4-5 jam lah kalau naik kereta gitu kan. Ya lumayan jauh kan ya Mas. Jadi Iya. pada saat itu izinnya sama ibu saya tuh dibawa liburan seminggu aja. Ternyata nggak balik selama 2 tahun. Tuh. Nah, selama proses 2 tahun itu saya awalnya ngira kan baik-baik aja ya, terus saya juga anak kecil kan. Nah, terus habis itu saya kira kan juga saya masih bisa ketemu mama gitu kan, masih bisa ketemu ibu saya, terus masih bisa ketemu ayah saya gitu. Enggak, ternyata saya dititipkan di nenek saya gitu. Terus ayah saya pergi udah nggak tahu kemana. Itu dan di situ kan ya seperti yang saya tahu ya, saya belajar dikit-dikit kan tentang psikologi kayak gitu tuh. Kalau anak seusia segitu tuh masih rawan banget, masih butuh perhatian dan kasih sayang dari orang tua, butuh bimbingan karena kan keluarga kayak jadi sekolah pertama anak gitu ya. Jadi eh, saat itu saya juga bingung kan, saya mau ngapain kan, saya kayak jadi orang tolol gitu loh. Saya sekolah tuh jarang masuk, terus saya pertambahan nggak bisa, saya menulis apa huruf urut itu juga nggak bisa gitu kan, pokoknya banyak nggak bisanya dan saya tuh cuma tahu main gitu loh itu. Dan padahal saya tuh pada saat umur 4 tahun itu saya tuh kondisi sehat gitu loh, masih yang gendut, masih yang seger gitu. Tapi setelah 2 tahun, di umur saya 6 tahun, saya kembali tuh dalam kondisi kurus kering gitu. Kurus kering, terus ya mukanya menyedihkan banget sih kalau kata ibu saya tuh. Terus dari berat badan 25 tuh jadi 14 kilo tuh, saya inget banget saya terakhir nimbang dulu tuh apa, saya inget banget waktu SD kan cek kesehatan tuh setelah dibalikin kan. Iya. Ternyata berat badan saya segitu doang gitu, kayak kebayang sekecil itu gitu, kayak orang pakai narkoba. Itu jadi saya tuh nggak tahu ya apa yang terjadi sama ayah saya gitu, saya nggak ngerti sih Mm. gitu. Ya, itu eh, ada memang ini sesuatu cerita yang berbeda pasti, tapi yang menarik di sini adalah kondisi di mana si orang tua gitu, baik orang tua dari Mbak Elf Explorer maupun yang dalam cerita di eh, berita di CNN itu, bahwa ternyata memang ada orang-orang tua yang itu tidak paham tentang fungsi dari diri mereka sebagai orang tua itu seperti apa gitu. Dan bahkan orang tua semacam ini yang dia ternyata itu tidak punya visi gitu ketika dia akhirnya menikah dan dia akhirnya punya anak, lalu apa yang harus dilakukan terhadap pernikahan dan anaknya itu. Dari setiap keputusannya itu harus berhati-hati dan segala itu nggak kepikiran ke arah sana gitu. Dan imbasnya adalah pasti di situ adalah tumbuh kembang dari si anaknya itu. Dan seperti ceritanya Mbak Alf Explorer tentu itu sangat riskan. Karena apa? Karena memang di usia tersebut itu seorang anak itu adalah usia di mana memang
apa ya, critical age-nya atau usia kritis di mana sebenarnya anak di usia itu sangat membutuhkan kasih sayang orang tua gitu kan, kekuatan kelekatan attachment dengan orang tuanya gitu. Kenapa? Karena di situ nanti akan tumbuh gitu ya rasa percaya kepada orang lain, rasa percaya kepada lingkungan keluarga, di mana sebenarnya lingkungan keluarga itu adalah tempat di mana kita harus bisa recharge our emotion, recharge our stability gitu kan. Dan eh, itu nggak dimunculkan oleh orang tua yang dalam cerita-cerita ini kita tadi barusan gitu, bahwa penting banget bahwa kita itu dalam posisi akhirnya memutuskan untuk menikah dan akhirnya punya anak, itu akhirnya jangan lupa bahwa tanggung jawab di balik itu juga akan menyertai gitu, termasuk bagaimana kita itu harus paham dulu sebenarnya apa sih yang kita lakukan gitu, pengaruhnya terhadap orang lain, pengaruhnya terhadap anggota keluarga kita, bukan cuma memikirkan senang atau sedihnya itu dari sudut pandang kitanya aja, kitanya sebagai orang tuanya gitu ya. Tapi sangat egois sekali kalau akhirnya kita memutuskan segala sesuatu ketika kita sudah punya anak, sudah punya istri, itu hanya dari sudut pandang senang atau tidaknya diri kita sebagai seorang orang tua kayak gitu. Maka bisa jadi konsep orang tua dalam pikiran, kognitif, dan perasaan itu justru nggak berkembang gitu kan. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi gitu, jangan-jangan permasalahannya adalah orang tua yang semacam ini itu juga ada masalah gitu ya dalam eh, pengembangan konsep eh, makna orang tua itu sendiri gitu ya. Jadi ketika dia akhirnya memutuskan menikah, konsep perkembangan kehidupannya hanya berhenti sampai di pernikahan aja, tapi dia nggak pernah terpikir sedikit pun untuk menjadi seorang orang tua. Jadi eh, karena apa? Karena saat masa-masa sebelum akhirnya dia menikah itu pendidikan tentang makna orang tua, pendidikan itu tidak cukup kuat kepada dirinya. Mungkin pendidikan di sekolah jalan gitu ya, dia tetap sekolah segala macam, SD, SMP, SMA, akhirnya dia dapat informasi itu, tapi pengalaman yang dirasakan gitu kan, kelekatan yang dia rasakan tentang makna orang tua sendiri itu tidak cukup berimbang dengan pendidikan yang dia peroleh. Artinya dia dapat informasi bahwa seorang orang tua itu harus gini, orang tua harus gitu, harus gini segala macam, tapi ketika dia coba rasakan sendiri apakah benar yang dia rasakan sebagai orang tua itu sama dengan pelajaran di sekolah, itu nggak sesuai, nggak seimbang, dan itu bikin dia jadi lebih mending aku lakukan seperti yang apa aku rasakan daripada aku percaya sama apa yang aku pelajari di sekolah. Akhirnya pendidikan, lingkungan sekolah itu tidak membentuk dirinya menjadi orang yang seperti sekarang, tapi justru lebih kuat pengalaman yang dirasakan itu mendominasi cara dia memutuskan sesuatu dalam kehidupan dia di masa-masa berikutnya, termasuk akhirnya dia memilih untuk menikah dan tidak mau menjadi sosok orang tua yang sesuai yang kita pelajari selama ini di sekolah-sekolah kayak gitu kan. Artinya ketika dia akhirnya menjadi seorang orang tua, punya anak, dia pakai konsep yang dia rasa nyaman buat dirinya, di mana seorang orang tua menurut dia ya udah seperti yang dia rasakan saat dia sama orang tua sebelumnya. Ya udah aku serahkan anakku ini ke kakeknya gitu atau ke neneknya, sehingga aku jadi tenang, nggak punya beban, aku bisa lanjutin kehidupanku ke yang lain yang menurut aku senang. Nah itu bisa jadi kayak gitu. Tapi jadi juga ada hal yang lain seperti yang dicerita di CNN itu tadi kan, situasinya memang sejak awal si ibu ini